Kita tidak mampu merubah diri kita sendiri, tetapi kita bisa memposisikan diri kita di mana transformasi itu sedang berlangsung. Hai guys, welcome back to Ibadah Khusus Mahasiswa Kampus Connection. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di akhir bulan lagi. Artinya tinggal 1 bulan lagi nih kita akan memasuki tahun yang baru. So, don't forget to manage our time supaya hidup kita bisa terus produktif ya. By the way, buat kalian yang ada di Bandung, gua mau ngajak kita semua untuk beribadah secara onsite setiap hari Minggu pukul 11.30 siang di Pasir Koja 58. Usahakan datang before time ya, supaya kita bisa lebih siap ikut ibadah nanti. See you guys there. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR yang ada di layar. Selamat memberi. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Enjoy the service guys. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Undai
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di dalam ibadah di minggu ini. Ya, kita sedang dalam rangkaian di mana kita belajar tentang hidup di dalam kasih karunia Allah tersebut. Dan kita perlu terus berjalan di dalamnya. Ingat teman-teman, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini hanya dengan kemampuan manusiawi kita yang jelas-jelas terbatas. Tetapi justru di tengah-tengah keterbatasan itu Allah tahu. Allah sadar dan Allah ingin menolong perjalanan kehidupan kita sehingga kita bisa mengalami pemulihan yang datangnya daripada Allah. Hidup di dalam rancangan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Dan karena itu mari kita buka hati sama-sama, kita akan belajar lebih jauh. Dan sebelum itu yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang terus menopang perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami berdoa, Bapa berbicara dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu yang menerangi pola pikir, sikap hati kami, menuntun jalan-jalan kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara, kami siap mendengar. Amin. Teman-teman, di awal tahun 2022, Amerika Serikat mengenal sebuah acara reality show yang diberi nama Extreme Makeover. Acara yang kemudian hari diadopsi oleh televisi Indonesia dan diberi nama Bedah Rumah. Kurang lebih pada tahun 2004. Ya, bedah rumah di mana ada orang yang memiliki kondisi keuangan yang terbatas, rumah hunian yang dia tempati sudah mengalami kerusakan dan dia diberitahukan akan menerima proses bedah rumah. Rumah yang dalam kondisi berantakan, rusak, atap bocor, kemudian dibersihkan, diperbaiki, diberi cat yang baru dan bahkan diberikan perabotan rumah tangga yang baru. Sehingga rumah yang berantakan menjadi rumah yang layak huni, rumah yang teratur. Seperti bedah rumah tersebut, teman-teman, Tuhan ingin kita mengalami bedah kehidupan. Dari kehidupan yang berantakan, boleh menjadi kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang teratur. Setiap kita pasti merindukan hal tersebut, memiliki kehidupan yang dipulihkan. Karena memang di balik senyuman, di balik pakaian yang bagus, setiap orang pasti memiliki pergumulan kehidupan. Tetapi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah yang ada, kita tetap bisa maju. Ada pengharapan, ada kesempatan yang baru karena ada anugerah Kristus yang diberikan dalam kehidupan kita. Anugerah yang memampukan kita untuk mengalami perubahan kehidupan yang saya katakan sebagai extreme makeover. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan hal ini melalui 2 Korintus pasal yang ketiga. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 3 ayat yang pertama, Rasul Paulus mulai dengan penjelasan bahwa para orang percaya yang ada merupakan buah atau bukti dari pelayanan yang dia lakukan. Dari mana dia tahu itu merupakan satu bukti dari pelayanan yang dia lakukan? Karena hidup mereka mengalami perubahan. Bukan asal berubah, tetapi perubahan yang lebih baik. Maksudnya seperti ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tidak ada orang yang mengalami perubahan hidup kalau bukan karena karya Tuhan. Khususnya di dalam kehidupan bergereja. Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup ketika kita mengikuti gereja, kita datang beribadah di dalam kehidupan gereja yang ada, maka sebenarnya kita tidak sedang bertumbuh. Karena tujuan kita bergereja, datang beribadah adalah salah satunya yaitu mengalami perubahan kehidupan semakin seperti Kristus. Bukan bicara soal AC yang nyaman, ke gereja karena fasilitasnya oke, karena musiknya oke. Bukan. Tetapi bicara sebenarnya tentang transformasi hidup. Perubahan di dalam kehidupan kita. Yang dulu hancur berantakan menjadi lebih baik. Jika kamu dan saya jadi orang percaya tetapi tidak mengalami perubahan yang lebih baik dalam karakter, kerohanian kita, cara pandang kita terhadap kehidupan, artinya sebenarnya sekalipun mungkin saja kita sibuk melayani, tetapi kita berhenti bertumbuh. Nah, aktif pelayanan tidak serta-merta menjamin pertumbuhan kita. Sehingga kalau kita ada di dalam kondisi tersebut, kamu mungkin sedang merasa seperti itu, kita perlu mengevaluasi diri. Bukan menyalahkan keadaan, menyalahkan si ini, si itu. Tetapi yang saya katakan adalah kita perlu mengevaluasi lagi diri kita.
Jangan-jangan kita sedang berusaha untuk merubah diri kita lebih baik hanya berdasarkan kekuatan manusiawi kita. Nah, Rasul Paulus menggunakan konteks perjanjian lama untuk menyampaikan pesan tentang perubahan tersebut. Perubahan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya yang dia sampaikan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya coba bacakan bagi setiap kita. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Rasul Paulus mengutip peristiwa di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan proses yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di dalam perjanjian lama, ketika Musa, pemimpin bangsa Israel, naik ke Gunung Sinai dan berada di dalam hadirat Allah. Nah, ketika itu dia ada di dalam kemuliaan hadirat Allah dan membuat satu perubahan di dalam kehidupannya, dan dari secara fisik pun mengalami perubahan. Wajah Musa bercahaya. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Sehingga ketika Musa turun gunung, cahaya kemuliaan itu menyertai. Tetapi terjadi perubahan juga, yaitu semakin lama dan semakin jauh dia dari gunung tersebut, maka cahaya kemuliaan tersebut semakin surut. Semakin dekat Musa dengan gunung Allah, maka semakin bersinar kemuliaan Allah di wajahnya. Sebaliknya, kalau semakin jauh dari hadirat Allah, cahaya kemuliaan itu semakin surut. Jadi, kedekatan Musa terhadap Allah akan membawa perubahan di dalam keberadaan hidupnya. Nah, Rasul Paulus menggunakan kisah Musa dari perjanjian lama untuk menggambarkan transformasi yang Allah ingin lakukan di dalam hidup kita di dalam perjanjian baru. Menggambarkan betapa anugerah Allah itu ada untuk kehidupan kita, kasih Allah itu ada untuk kehidupan kita, untuk kita mengalami perubahan kehidupan. Sehingga ada 2 hal penting yang saya ingin kita fokus untuk belajar di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Bagaimana kita menerima anugerah tersebut dan mengizinkan Tuhan oleh anugerahnya membentuk kehidupan kita. Kamu dan saya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau tadi kita belajar bahwa perubahan itu karena bicara tentang relasi kita dengan Tuhan yang jauh lebih dekat sebagaimana Musa mengalaminya juga. Nah, kita belajar bagian yang berikutnya di sini. Kita belajar prinsip tentang transformasi, perubahan di dalam kehidupan kita. Kata kita dari ayat yang baru saja kita baca dari dalam ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata kita berarti bicara tentang bahwa setiap kita, apapun latar belakang kita, seberapapun buruk latar belakang kita ataupun masa lalu kita, tetapi kita, semua kita orang percaya boleh mengalami prinsip perubahan transformasi oleh karena anugerah Tuhan tersebut. Bahwa Tuhan merubah dan sanggup untuk merubah kita. Itu ada kabar baik buat setiap kita. Jangan berputus asa. Jangan bilang saya sudah terlambat untuk berubah. Saya tidak mungkin berubah. Tuhan sanggup untuk membawa perubahan dalam kehidupanmu. Sehingga buka hatimu. Dengar pesan firman Tuhan hari ini. Nah, ayat yang ke-18. Kemudian saya lanjut. Ternyata menyinggung tentang kata diubah. Atau kalau saya pakai bahasa yang agak lebih keren, transformasi di dalam kehidupan kita. Tetapi kata diubah di dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, artinya adalah metamorfosis.
Artinya transformasi atau metamorfosis yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata diubah adalah perubahan dari dalam diri kita ke luar. Pasti kita familiar dengan istilah yang sempat tadi saya singgung, metamorfosis. Pasti biasanya kita dengar dari ulat menjadi kupu-kupu lewat proses di mana dia menjadi kepompong terlebih dahulu. Nah, izinkan saya menjelaskan apa yang namanya bukan transformasi. Apa yang namanya bukan perubahan. Transformasi bukan hanya kumpulan informasi. Saya ulang, transformasi bukanlah kumpulan informasi. Kata transformasi artinya perubahan dari dalam diri kita yang kemudian terpancar keluar di dalam tindakan kita. Perubahan di dalam roh kita yang terpancar keluar dalam tindakan sehari-hari kita. Rasul Paulus mengatakan ini, bahwa Tuhan ingin kamu dan saya mengalami perubahan. Bukan makin hari makin banyak informasi tentang kekristenan. Bukan berhenti di situ. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan yaitu Tuhan ingin kita mengalami transformasi dari dalam diri kita keluar dari diri kita. Dan bicara tentang transformasi, ayat 18 dikatakan begini. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, yang unik luar biasa dari ayat 18 ini, ayat 18 tidak bicara bahwa kamu dan saya harus merubah diri sendiri. Enggak, sama sekali tidak dibilang seperti itu. Kamu dan saya harus merubah diri karena kita sudah jadi orang Kristen, maka dengan kemampuan kita harus merubah diri kita. Bukan seperti itu. Yang Rasul Paulus maksudkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang akan merubah kehidupan kita. Makanya dikatakan dirubah. Bukan merubah, tetapi dirubah. Sifatnya pasif. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini kebenaran yang saya rasa perlu akan menjadi pencerahan. Mengangkat beban dari kehidupan kita. Bahwa ternyata kamu dan saya tidak harus mengandalkan hanya, sekali lagi, hanya kekuatan sendiri untuk merubah diri kita lebih baik. Bukan. Rupanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan sadar manusia mau pakai kekuatannya sendiri, mau pakai willpower, kehendaknya sendiri, tidak berdaya untuk merubah dirinya lebih baik. Tetapi karena anugerah Tuhan, memang ada bagian kita mau responi anugerah Tuhan, mengambil keputusan untuk mengalami perubahan tersebut. Tetapi pada bagian besarnya kenyataannya, itu semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa, Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan sangat ingin menolong kita untuk maju. Jadi jangan katakan kamu cuma sendirian aja dalam menjalani hidup ini. Kamu hanya berjuang sendirian. No, Tuhan selalu menyertai kamu. This is a good news. Jadi kalau kamu dan saya ingin mengalami perubahan, Tuhan selalu punya cara untuk memampukan dan menolong kita untuk mengalami perubahan tersebut. Hanya saja kita perlu belajar hidup di dalam proses yang datangnya daripada Allah untuk membentuk kehidupan kita. Sama seperti ketika Musa mengalami transformasi di mana mukanya menjadi bercahaya. Ada satu prinsip yang pastinya dilakukan oleh Musa, yaitu dia harus naik ke atas gunung Tuhan tersebut. Dia harus ke sana untuk mengalami transformasi yang dikerjakan di dalam hadirat Allah. Dia harus berada di tempat di mana proses transformasi itu sedang berlangsung. Kita tidak mampu merubah diri kita sendiri, tetapi kita bisa memposisikan diri kita di mana transformasi itu sedang berlangsung. Jadi posisikan dirimu hari ini. Jangan jauh, jangan lari. Aduh, saya memang kurang, saya tidak berdaya, saya orang berdosa. Malah lari dari Tuhan, malah menjauh. Diajak kesan, komsel, lari. Diajak ibadah, menjauh. Diajak pergi main sama teman-teman untuk acara rohani, menjauh. Jangan. Kalau memang sadar bahwa diri kita ini punya banyak kekurangan, justru harusnya kita memposisikan diri untuk berada tempat di mana transformasi itu sedang berlangsung. Dirubah seperti apa sih? Rupanya dirubah serupa dengan gambaran Kristus. Hidup yang benar-benar hidup. Bicara di mana karakter dan tindakan Kristus
itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai sisi kehidupan kita, dalam studi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam cara kita berelasi. Sehingga kesimpulannya, tujuan transformasi dalam kehidupan kita adalah supaya kita dirubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Di mana prosesnya terjadi dari dalam hidup kita, keluar dalam bentuk tindakan. Ingat teman-teman, jangan dibalik ya, tindakannya dulu yang harus benar, baru dalamnya berubah. No, dari dalam keluar. Dan dalam proses dirubah tersebut, itu terjadi ketika kita memposisikan diri kita untuk masuk di dalam proses transformasi yang datangnya daripada Allah. Sehingga pertanyaan yang berikut yang paling penting, bagaimana kamu dan saya bisa memposisikan tepat ada di dalam proses pembentukan dan perubahan yang datangnya daripada Tuhan tersebut. Nah, ayat yang ke-18 mengatakan tentang hal ini lebih jauh. Dikatakan bahwa kita perlu memposisikan diri kita dalam bentuk contohnya, yaitu kita perlu cermin dalam konteks rohani. Dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dikatakan bicara tentang ada satu cermin rohani dalam tanda kutip. Cermin adalah alat untuk memantulkan gambaran dari diri kita. Ya, contoh kalau kamu berdiri di depan cermin, maka yang cermin kerjakan ketika kita bercermin, berada di depan cermin, yaitu menunjukkan wajah kita yang tidak mampu kita lihat dengan mata kita sendiri. Sekarang kita bisa lihat siapa kita ketika kita berada di depan cermin. Kamu dan saya boleh pikir kita orang paling ganteng dan paling cantik sedunia. Tapi ketika kita bercermin, kamu dan saya bakalan disadarkan oleh realita wajah kita. Kalau rambutmu keriting, ya di cermin keriting. Kalau rambut kita beruban, ya di cermin ya ada ubannya. Karena tujuan dari cermin adalah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sehingga kalau kita disadarkan siapa kita sebenarnya, maka kita bisa merespon akan kebutuhan tentang perubahan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Aduh, rambut gue berantakan. Oh ya, gue mesti nyisir dong kalau kayak begitu. Aduh, kok masih ada tai mata nih di mata kanan saya. Oh, saya mesti beresin. Ya, hal-hal yang tidak terlihat oleh diri kita sendiri secara langsung, tetapi lewat bantuan cermin kita disadarkan. Nah, ayat 18 ini juga berbicara tentang bahwa kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 14 maupun 15 disinggung. Rupanya ada momen ketika firman Tuhan dibacakan, orang-orang tidak dirubahkan. Loh, dengar firman Tuhan tapi tidak mengalami perubahan karena selubung atas kehidupan mereka, atas muka mereka. Jadi ternyata dalam ayat 18 ini coba untuk dijelaskan bahwa untuk mengalami perubahan kita perlu cermin dalam tanda kutip. Tetapi seringkali kita bercermin pun kita nggak mengalami perubahan. Rupanya kenapa? Karena ketika kita ingin bercermin dan mengalami perubahan, kita harus mengangkat selubung dari wajah kita tersebut. Inilah alasan kenapa banyak orang Kristen datang ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan. Dengan karakter yang sama, bohongnya tetap, bertengkar iya, terikat dengan kebiasaan dosa juga iya. Walaupun kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, tetapi kita menghampiri firman Tuhan dengan selubung. Makanya akhirnya kita nggak ngalamin perubahan. Artinya, kalau kita ingin bercermin, dan cermin yang kita pakai itu adalah firman Tuhan, dan itu bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, maka perlu kejujuran dari diri kita. Di mana kita bisa berkata waktu kita datang ibadah, waktu kita datang merenungkan firman Tuhan, kita doa, Tuhan tunjukkan Tuhan apa yang harus aku rubah. Tolong ajar aku kebenaran firman-Mu dan bawa aku untuk mengalami perubahan. Bukan dengan apa kata pujian orang lain, bukan karena apa kata anggapan orang lain, tetapi apa kata Tuhan tentang diriku. Karena kalau kita tidak bisa melihat diri kita yang sesungguhnya berdasarkan cermin firman Tuhan, maka kita tidak punya keinginan untuk diubahkan dan mengalami perubahan terus-menerus. Bagian yang kedua, yaitu kata bercermin pada ayat yang ke-18,
Dalam bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan dalam bentuk seperti ini. Tindakan yang terus-menerus melihat cermin. Bukan hanya menoleh, bukan hanya melihat sebentar, tetapi terus-menerus bercermin. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat yang ke-23 juga menjelaskan dengan istilah yang sama. Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan yang paling unik teman-teman, di dalam bahasa aslinya bicara tentang bercermin ini, dikatakan di situ bukan pakai term male atau man, laki-laki. Loh, kenapa nggak pakai term laki-laki? Jelas aja, karena yang senang bercermin biasanya perempuan. Sehingga dia pakai istilah tersebut untuk menggambarkan tentang bagaimana seorang perempuan berlama-lama di depan cermin. Kalau pria bercermin ya selewat aja, lihat udah rapi oke jalan. Tetapi kalau perempuan bercermin pasti akan makan waktu yang lama. Tetapi itu untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita bercermin. Orang yang senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada orang yang senang tetapi tertawa, terinspirasi oleh firman Tuhan, tetapi dalam sekejap, dalam 1 jam kemudian dia lupa. Nah, Tuhan tidak pengen kamu dan saya seperti itu. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah kita jadi orang yang dengar, kita tertawa karena ada pesan yang benar-benar menyentuh kehidupan kita, atau bahkan kamu menangis, tetapi kita terus-menerus bercermin, dirubahkan, transformasi. Sampai ketika kita memandang kepada cermin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tersebut, baru kamu dan saya ada di dalam posisi di mana kita siap untuk dirubahkan oleh firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sampai dia benar-benar berbicara kepada pribadi kita. Ini prinsip yang paling mendasar. Seringkali kita hanya mau berubah, tetapi senang puas dengan perubahan yang sementara. Sementara Tuhan ingin kita terus-menerus dirubahkan. Lanjut dalam ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan di dalam ayat yang ke-18, di situ disinggung seperti ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah adalah roh, maka kita bisa perhatikan dari ayat 17 sampai yang ke-18, ada 3 kali kata roh. Roh Allah, roh itu disebut. Sehingga rupanya ini yang disebut tentang proses transformasi itu berlangsung. Karena ada karya Roh Kudus di dalamnya. Jadi kalau kita melihat kepada firman Tuhan sebagai cermin, bukan hanya sekedar asal menoleh, bukan cuma melihat sebentar, tetapi terus-menerus bercermin, sampai Tuhan bicara membentuk kehidupan kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya bergerak dan membawa firman Tuhan tersebut bekerja dan berkarya merubahkan kehidupan kita. Ya, Roh Allah itu menghidupkan firman yang kita baca tersebut. Teman-teman semua pasti pernah nonton film Passion of Christ. Kenapa saya singgung tentang kisah atau film Passion of Christ? Karena setiap kita pasti pernah dengar, baca bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia disiksa sampai disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Tetapi akan sangat berbeda kalau kita melihat kisah tersebut. Bukan cuma membaca, tetapi kita bisa melihat lewat film. Salah satunya yang dibuat adalah Passion of Christ. Oh, luar biasa, beda banget. Beda banget, lalu benar-benar kita bisa lihat langsung pengorbanan Kristus. Rasanya nggak tega. Rasanya pengen nangis, rasanya kok ada orang yang mau, ada pribadi yang mau berkorban untuk saya. Kenapa? Karena dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, tetapi kemudian seolah-olah menjadi hidup di depan mata kita. Nah, saya mau katakan karya Roh Kudus lebih besar lagi daripada sekedar film tersebut. Tetapi karya Roh Kudus itu membawa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu kita alami dan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan itu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Roh Kudus tidak akan bekerja dengan optimal ketika kita mengabaikan cermin firman Tuhan. Roh Kudus tetap ada dan selalu ingin menolong kita. Tetapi kalau kita cuek, abai, tidak mau ada tepat di momen di mana Tuhan sedang melakukan transformasi dalam kehidupan kita. Kita lari dari persekutuan dengan orang percaya. Kita lari dari ibadah di gereja. Saya mau katakan, akhirnya ya kita menyanyiakan apa yang merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudusnya. Kalau kita tidak punya waktu teratur, hanya sekedar ala kadarnya, seingat-ingatnya saja, ibadah seingat-ingat saja untuk doa, maka kita justru tidak memposisikan diri kita tepat di dalam proses transformasi yang Tuhan ingin lakukan. Ya, Roh Kudus tetap ada, tetapi Dia terus ingin bergerak dalam kehidupan kita kalau kita membuka diri kita untuk Roh Kudus berkarya. Jangan hanya puas dengar khotbah, jangan hanya puas sekedar asal membaca Alkitab, tetapi bercermin dalam perenungan sampai Roh Kudus bergerak dan membuat kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-18. Maka kita, ini dampaknya ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Akhirnya teman-teman, Tuhan ingin merubah kita dan selalu ada jalan keluar. Proses pembentukan kita belum selesai. Terima Yesus bukan berarti garis finish. Terima Yesus justru menjadi garis start dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya karena kita jadi pelayan Tuhan, bukan berarti kita sudah sempurna. No. Kita semua sedang ada dalam perlombaan kehidupan untuk dibentuk oleh Allah. Dan itu semua tidak akan terjadi hanya karena program ataupun resolusi tahun baru kita. Come on guys, kita udah ada di dalam bulan yang ke-11. Bulan November. Perubahan terjadi justru karena kita bercermin terus-menerus kepada firman Tuhan. Dan kita mengizinkan Roh Kudus yang bekerja dan memberikan kuasa dan memampukan kita untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Inilah anugerah Tuhan yang merubah kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita perlu meresponinya dengan baik teman-teman. Tuhan ingin melakukan extreme makeover di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Bukan karena kita terlalu baik, bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan anugerah perlu diresponi dengan tanggung jawab yang benar. Teman-teman, saya menantang teman-teman. Apapun kondisimu hari ini, kalau kamu belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan kamu ikut doa saya nanti sebentar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah awal. Kalau kamu sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kamu ngerasa kamu mandek, coba cek kembali. Jangan-jangan seringkali karena kita tidak memposisikan diri kita lagi untuk mengalami transformasi yang datangnya daripada Allah tersebut. Ayo balik lagi. Kalau kamu selama ini gak ada di dalam gereja, kamu tidak ada di dalam cell group, balik lagi yuk datang ke cell group. Ambil keputusan itu, keputusan yang sederhana tetapi pasti merubah kehidupanmu. Dan kalau kamu selama ini sudah pelayanan, sibuk pelayanan, bahkan jadi pemimpin komsel, jadi seorang pelayan yang sudah bertahun-tahun, tetapi kamu gak hidup di dalam bercermin dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mengizinkan Roh Kudus membawa kamu untuk mengalami transformasi dalam kehidupanmu. Ayo, this is the time. Jangan tunda besok, jangan nanti lihat nanti. No. Ambil langkah sekarang, ambil keputusan sekarang, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bertobat dari keputusan kami yang lama, dari kekerasan hati kami yang lama. Apapun yang terjadi Bapak, mungkin kami pahit dengan pelayanan, pahit dengan keadaan orang tua kami, keluarga kami. Tetapi hari ini kami memutuskan kami mau datang dekat hadapan Allah. Kami mau datang Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami percaya kami diampuni. Dan hari ini kami memohon, jadilah Engkau Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Jadilah agendamu yang menjadi agenda kehidupan kami. Agenda kerajaan Allah itu yang menjadi agenda kehidupan pribadi kami Bapak. Dan kami mau masuk di dalam proses pembentukan Tuhan. Tolong rubah kami Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang lebih baik daripada ini Tuhan. Dan kami tahu itu bukan karena kemampuan kami, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Dan mari berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu sendirian. Tolong kami untuk bisa menikmati
bercermin terhadap kebenaran firman-Mu, dan bawa kami mengalami transformasi Tuhan. Tuntun kami setiap hari, dan setiap apapun yang mencengkram kehidupan setiap jemaat-Mu Bapa, anak-anak-Mu Bapa saat ini yang menghalangi pandangan mereka, aku patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rasa sakit hati Tuhan, rasa ingin menyerah terhadap keadaan, putus asa, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Rasa bersalah yang kemudian bertubi-tubi yang melumpuhkan kehidupan mereka, aku angkat di dalam nama Yesus. Biar kasih pengampunan yang datangnya daripada Allah itu membalut kehidupan mereka semua Tuhan. Dan kami boleh datang dalam kemerdekaan yang datangnya daripada Allah. Kiranya berkat Allah, hikmat, marifat daripada Allah menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih pendamaian yang datangnya daripada Kristus itu memperbarui kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Kristus. Biar Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu dengan secara kesehatan, secara keuangan, apapun yang mereka butuhkan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu butuh konseling lebih lanjut, ingin didoakan lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini, sehingga para pelayan dapat menghubungi teman-teman dan mendoakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai.